gereja yang cuma menyanyikan hymn, kenapa ada gereja yang cuma menyanyikan kontemporer? Ya, aku mungkin sebagai background dulu ya. Gerejaku datang dari yang lumayan konservatif, seperti yang tadi aku bilang, jadinya yang dinyanyikan sebagian besar hymn, hampir semua hymn. Tapi di pelayananku yang lain, aku banyak pelayanan ke pemuda, jadi dan interdenominasi juga. Jadinya kebanyakan kalau pemuda kan biasanya sukanya lagu kontemporer. Nah, jadi ya meskipun persekutuan yang aku ikutin biasanya worship style-nya lebih tradisional sih, karena kalau mau yang elaborate itu perlu alat yang mahal, perlu preparation yang jauh lebih susah sih. Ya, terus aku punya personality itu, kepribadianku gampang easily obsessed gitu ya, gampang terobsesi sama sesuatu. Jadi kalau aku lihat lagu kok bagus gitu, aku pasti akan telusurin gitu, menggali sampai ketemu gitu. Yes, itu kebiasaanku lah, kepribadianku anehnya suka kayak begitu. Iya. Nah, jadi sekarang aku akan ngelihat perspektifku ya, ketika ngelihat hymn sama kontemporer, sehingga bisa saling ngerti lah kenapa ada gereja yang cuma nyanyiin hymne, ada gereja yang cuma nyanyiin kontemporer. Ya, pertama secara kategori general ya, hymne atau kumpulan lagu-lagu yang mungkin umurnya udah lumayan tua, yang agak susah relate kalau buat pemuda. Paling sering kalau ditanya ke pendetanya, nggak tahu kamu pernah tanya ke pendetamu nggak, kenapa kalau misalnya gerejamu nyanyiin hymn, bisa coba ditanya sih. Biasanya sih alasan paling sering yang akan diucapkan adalah karena itu mempunyai kualitas, makanya bisa bertahan begitu lama ya. Kalau nggak punya kualitas kan baru bentar juga udah hilang. Nggak tahu, kamu tahu nggak ada lagu-lagu yang hilang dalam waktu sekejap gitu, cuma populer, tren banget, terus setelah itu hilang setelah beberapa saat. Mungkin ada yang aku bisa ingat lagu ini sih, Kuburan Band, ya kan, yang nggak tahu kamu masih bisa tahu nggak lagu Kuburan Band? C A minor D minor ke G ke C lagi, A minor D minor ke G ke C lagi. Ya, itu kan dulu terkenal banget tuh waktu aku masih SMP. Ya, itu mungkin dari 10-15 tahun yang lalu kali ya. Itu 10 tahun lah, nggak 15 tahun. Itu sangat-sangat terkenal. Tapi setelah terkenal, lagunya Mbah Surip juga dulu ada apa, tak gendong kemana-mana. Itu terkenal banget, tapi setelah itu hilang. Cepet banget naik, cepet banget turunnya. Nah, kalau hymn itu paling kurang udah diseleksi. Jadi bukan yang cuma populer bentar terus tiba-tiba hilang gitu. Jadi paling kurang ya mestinya ada kualitas tertentu lah dari lagu hymn sehingga bisa bertahan lumayan lama gitu. Jadi ya paling kurang seburuk nggak relate-nya sama hymn, biasanya pendetamu akan bilang kayak gini, paling kurang dia bisa bertahan selama itu ada kualitasnya. Ya, itu jadi alasan yang paling sering aku denger. Dulu aku juga berkali-kali tanya, cuma tiap kali aku tanya ya nggak tau lah kualitasnya apa, bisa ditanya juga sih ke pendetamu apa kualitas yang biasanya dimaksud. Ya, hari ini aku akan jelasin juga sih dari tadi aku kasih contoh nanti. Alasan kedua kalau buatku yang lumayan menarik juga ketika explore mengeksplor tentang hymn ini adalah ketika kita menyanyikan lagu hymne itu kan ditulis dari negara yang berbeda-beda ya. Terus dari zaman yang berbeda-beda. Kayak misalnya kemarin aku ada bilang di satu tempat, di satu persekutuan aku bilang lagu ini, The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. Itu bait ketiganya. Could we within the ocean feel and where the skies of plasmon made, where every stalk on earth a quill and every man a scribe by trade. Itu ditulis 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Setua itu lagu dan masih dinyanyiin sampai hari ini. Bait yang lainnya itu bait pertama, bait kedua dicatat mungkin sekitar tahun 1700-1800. Jadi ini lagu puisi, ini dulunya puisi bentuknya digabungin ke lagu itu. Bait 1-2-nya ditulis baru, bait ketiga diambil dari puisi 1000 tahun yang lalu umurnya. Nah, itu jadi kayak bisa merasakan kesatuan dengan orang-orang dari berbagai zaman itu. Ya, perasaan ini mungkin bisa, waktu pertama kali ke Singapura aku ngerasain perasaan ini sih. Aku waktu itu iseng nyanyi lagu Meteor Garden gitu ya. Terus orang-orang pada, ya aku kan nyanyi ke orang-orang Chinese gitu kan. Terus mereka pada seneng gitu. Kok kamu tahu lagu itu? Tahu dong, waktu kecil tiap hari nonton Meteor Garden. Oh, kamu tahu filmnya juga? Oh iya, tahu dong. Terus kayak tiba-tiba ada perasaan apa ya, connection yang kebangun.
Nah, jadi tiap kali aku nyanyi, ya misalnya ketika nyanyi ini, yang kebayang itu nanti di sorga itu kita ketemu dengan apa orang-orang kudus dari segala zaman gitu kan. Sekarang suka bayangin kayak gitu. Kita ketemu dengan orang-orang kudus dari segala zaman, kita nyanyi lagu itu, terus tiba-tiba nyambung gitu kan, seru gitu. Ada perasaan kayak gitu waktu kita ketemu di sorga nanti, bikin excited untuk ketemu mereka di sorga gitu. Ya, ini salah satu yang bikin aku excited juga lah. Nah, jadi kenapa ada gereja yang lebih prefer hymn? Mungkin itu salah satu. Ya biasanya itu alasannya yang karena paling udah dites sekian lamanya, bertahun-tahun, beribu tahun mungkin. Lagu O Kami Immanuel itu juga udah 1000 tahun umurnya. Ya, at least ratusan tahun. Jadi udah sangat-sangat lama bertahan. Yang kedua, ya ketika kita menyanyi itu namanya fellowship dengan orang-orang kudus dari segala zaman. Kita tahu yang mereka nyanyikan gak putus tiba-tiba, tapi kita connected ke zaman-zaman ini yang lampau. Nah, kalau misalnya yang contemporary, kenapa ada gereja yang cuma nyanyinya contemporary tok? Nah, ini juga salah satu ini ya, biasanya kan jadi tension ya. Kalau aku baca dari yang perspektif yang biasanya menekankan kontemporer biasanya yang the biggest strength dari contemporary music itu apa sih? Ada yang mau komen? Bisa komen juga sih. Iya. Salah satu menurutku sih, biggest strength-nya mungkin yang rata-rata juga bisa langsung jawab kali ya, itu easily relatable, gampang connect gitu sama perasaan sama lagunya gitu ya. Karena bacanya langsung nyambung gitu, apa yang dikata-katanya langsung nyambung, musiknya juga enak didengar karena musik-musiknya mirip. Kalau agak-agak tua kan susah gitu. Nah, itu jadi biggest strength-nya di situ sebenarnya, aku bisa ngerti. Dan menurutku sebenarnya kalau mau ngomong yang terbaik itu buat orang awam khususnya ya, karena tadi itu himne itu kelemahannya sebenarnya perlu apa ya, sedikit expertise kali ya, sedikit pengalaman, sedikit pengertian yang lebih dalam gitu untuk bisa tembus sampai ngerti keindahan hymn yang sampai ya yang agak dalam. Dan nggak semua sebagus itu kok actually sebenarnya. Ada beberapa yang mungkin kurang di sana sini, wajar lah. Ya tapi kalau menurutku lagu kontemporer itu kalau misalnya kata-katanya bagus, message-nya bagus, nah itu salah satu yang the best kali, karena aku rasa itu langsung relate ke banyak orang pada masa ini soalnya. Jadi kalau untuk layman aku rasa itu yang salah satu yang terbaik. Nah cuma masalahnya adalah biasanya untuk dapat yang bagus sampai kualitasnya bisa bertahan ratusan tahun itu mungkin perbandingannya 1:99 gitu. Nah itu makanya ada kelemahannya di situ sebenarnya. Ya, tapi ketika ada yang bagus, itu tetap harus dihargai gitu, karena itu bagus. Makanya tadi aku bilang penilaian itu jangan berdasarkan, karena himne dia bagus, karena kontemporer dia bagus atau apa. Bukan karena itunya, tapi karena ada kualitas di bawahnya yang netral. Ya, tadi aku nilainya netralnya dengan 4 macam. Secara doktrinal yang disampaikan, secara artistik, karena lagu itu terbentuk seni, jadi harus dinilai secara seni. Aku nggak terlalu suka kalau cuma dinilai secara doktrinal aja. Secara seni, terus yang ketiga secara cerita, yang keempat secara pengalaman. Ya, sekarang biar nggak abstrak, udah kelamaan kali aku introduksinya. Kita langsung masuk ke contoh lagu aja ya. Aku akan bahas 2 lagu di sini. Ya, lagu himne 1, kontemporer 1, biar adil ya. Oke, siap, kita bahas lagunya, langsung cus ke lagu pertama.